Baiklah, kita mulai aja ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kedengaran serentak ya, Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Untuk materi hari ini kita masih membahas tentang fase desain. Materi yang kemarin kita yaitu tentang transisi atau strategi desain ya. Dan sekarang kita masuk ke desain arsitektur ya. Untuk modulnya bisa kalian download di elearning.idts.ac.id. Maaf ya, lambat banget internetnya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, udah kelihatan ya? Sudah terlihat Bu. Oke, sebelum perkuliahan ini Ibu mulai ya, Ibu kasih soal dulu untuk pemanasan, sehingga nanti kalian sudah nyambung apa yang akan Ibu sampaikan ya. Oke, jadi sebelum materi Ibu sampaikan dan kita mulai perkuliahan tentang desain arsitektur, kalian kerjakan dulu latihan ini karena biasanya nggak cukup ya waktunya untuk mengerjakan latihan. Jadi kalian kerjakan, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit ya, 15 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian ditulis ke WA aja, dikirimnya ke WA ya.
Oke, paham ya? Halo? Ibu, untuk ditulis di WA itu dalam bentuk file PDF atau Word, Bu? Word aja. Ya. Jadi kalian kerjakan latihan ini, Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit ya. Setelah itu nanti kita langsung lanjut ke materi. Jadi kalian maksudnya biar ada gambaran, ngerti gitu tentang materi hari ini ya. Yang sudah selesai boleh dikirim ke WA. Ya, WA group. Oke, paham ya? Ibu tunggu. Paham, Bu.
Oke, baik. Sudah selesai? Halo? Yuda, bagi yang belum selesai nanti bisa dikirim ke grup WA ya. Baik, kita mulai aja untuk perkuliahannya hari ini. Oke, baiklah ya. Materi perkuliahan hari ini analisis dan desain sistem informasi. Nah, kemudian deskripsi pembelajaran yaitu tentang perancangan arsitektur atau desain arsitektur ya. Di mana materi hari ini masih meneruskan pada fase desain yang kedua ya. Yang kemarin kita masuk ke transisi atau strategi dari desain ya. Kita sekarang masuk ke perancangan arsitektur. Adapun materinya yaitu tentang elemen desain arsitektur, kemudian spesifikasi desain, kemudian membuat desain arsitektur ya. Adapun capaiannya memahami tentang elemen desain arsitektur, kemudian memahami membuat desain arsitektur dan memahami spesifikasi desain ya. Sama tujuannya ya. Nah, kemudian pada fase desain ya. Di mana pada fase desain ini ada tahapan ya. Tahapan desain yang memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi dalam hal perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan jaringan infrastruktur. Kemudian di sini ada antarmuka pengguna, formulir dan laporan, kemudian program khusus, kemudian database dan file yang dibutuhkan ya. Jadi pada tahap fase desain arsitektur poin-poinnya seperti itu ya. Nah, kemudian pada tahap desain ini kan memiliki 4 langkah. Yang pertama yaitu strategi desain pertama kali dibuat ya. Yang ini dijelaskan apakah sistem tersebut akan dibuat oleh programmer atau perusahaan itu sendiri ya, yang kita sudah jelaskan pada materi kemarin. Yang kemudian apakah sistem akan membeli sistem yang sudah dikemas, kemudian apakah kita akan menggunakan outsourcing atau perusahaan lain ya, atau perusahaan konsultan. Nah, poin pada nomor 1 ini sudah dibahas pada pertemuan kemarin ya. Nah, kemudian kita melanjutkan nomor 2, langkah nomor 2 ini yang mengarang pada pengembangan dari poin nomor 1 ya. Jadi di sini desain arsitektur dasar untuk sistem yang menggambarkan perangkat keras ya, tadi sudah disebutkan, perangkat lunak, infrastruktur, jaringan yang digunakan. Jadi hal-hal poin yang penting ya dalam pengembangan desain sistem. Di banyak kasus, sistem akan menambah atau mengubah infrastruktur yang sudah ada di dalam organisasi, di mana desain antarmuka menentukan bagaimana pengguna akan bergerak melalui sistem, misalnya navigasi metode seperti menu dan tombol pada layar, kemudian ada form dan laporan yang digunakan sistemnya. Jadi di sini banyak ibaratnya permasalahan atau kasus ya. Kalau misalnya membuat sistem dengan sistem yang sudah jadi atau sistem dengan pihak ketiga ya. Di sini untuk penentuan tampilan antarmukanya bagaimana ya. Semua itu kan harus dikomunikasikan dengan pihak pemilik atau usernya nantinya yang akan menggunakan aplikasi tersebut ya. Kemudian dari tampilan menunya, layarnya, kemudian form-formnya apa aja, kemudian laporannya nanti seperti apa hasil tampilannya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu spesifikasi database dan file yang dikembangkan.
mendefinisikan dengan tepat data apa yang akan disimpan dan di mana mereka akan disimpan. Jadi spesifikasi database yang kita gunakan itu apa ya, misalnya data-data tabel. Jadi kita harus mengumpulkan data-datanya dulu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Semua itu harus dikomunikasikan dengan pihak pemilik sistemnya, pemilik yang nantinya akan menggunakan sistem tersebut. Nah, file-filenya juga tuh apa saja. Nah, misalnya kita akan membuat sistem atau aplikasi dagang apa tuh jual beli gitu ya. Nah, jual beli misalnya di sini file-file yang dibutuhkan itu ada tabel penjual, ada tabel pembeli, kemudian ada tabel barang, kemudian ada stok barang ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu tim medis mengembangkan rancangan atau desain program yang mendefinisikan program yang harus ditulis dan apa yang akan tiap program lakukan. Nah, jadi tim analis ini selalu tetap berdasarkan analis yang kedua ya, langkah dari SDLC yang kedua ya. Kan yang pertama perancangan, kemudian analis, pertama planning ya, kemudian analisis, kemudian yang ketiga desain ya. Nah, jadi ketika pada proses analis itu tim analis kan sudah membuat rancangan-rancangan dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk DFD ya, secara fisik atau secara logikal gitu ya. Yang kemudian rancangan tersebut dikomunikasikan kepada pihak yang ingin membuat sistem ya. Nah, setelah berjalannya tahap desain, langkah-langkah yang disesuaikan dengan bentuk flowchart sebelumnya harus dibuat laporan ya. Jadi harus secara tertulis harus dibuat laporan bagaimana tampilannya seperti langkah-langkahnya seperti ini, kemudian fitur-fiturnya apa aja yang ada pada file tersebut ya, atau program tersebut. Nah, kemudian gabungan hasil dari tiap tahap arsitektur desain, kemudian desain interface, database, dan file spesifikasi dan desain program adalah spesifikasi sistem yang diserahkan ke tim pemrograman untuk implementasi ya. Dan pada akhir desain, analisis kelayakan dan rencana proyek yang dikaji ulang dan direvisi, dan keputusan lain yang dibuat oleh proyek sponsor dan komite persetujuan tentang apakah untuk mengakhiri proyek atau melanjutkan. Nah, jadi setelah komponen-komponen tersebut dibagi-bagi disesuai dengan fungsi tugasnya masing-masing ya, seperti di sini ya, arsitektur desainnya seperti apa, kemudian desain interface-nya, database-nya, dan file spesifikasi dan desain programnya seperti apa. Jika emang semuanya itu sudah deal, kemudian memang sama-sama sudah setuju, maka di sini akan mengajukan persetujuan ke tim proyeknya, akan proyek tersebut dilanjutkan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ada 3 komponen perangkat keras utama dari suatu sistem ya. Jadi di dalam pembuatan desain arsitektur ini kita sudah tahu ya komponen apa saja yang akan kita perlukan, yaitu ada hardware, software, dan jaringan ya. Nah, kemudian di sini ada 3 komponen perangkat keras utama atau hardware suatu sistem adalah di sini ada komputer client, kemudian ada server, dan ada infrastruktur jaringannya. Jadi ini adalah perangkat kerasnya yang harus kita persiapkan atau perangkat keras utama yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi sistem ya. Nah, komputer client-nya adalah perangkat input output yang digunakan oleh pengguna dan biasanya berupa komputer desktop atau laptop, tetapi juga dapat berupa perangkat genggam, smartphone, terminal khusus ya, tujuan khusus dan sebagainya ya. Jadi komputer client ini
adalah komputer yang sudah dikoneksikan dari server, kemudian dengan sistem jaringan yang ada pada perusahaan tersebut ya. Ada beberapa komputer-komputer yang diletakkan di ruangan-ruangan tersebut ya. Kemudian komputer klien ini bisa berupa desktop atau laptop ya. Jadi bisa berupa PC ya, bisa juga berupa laptop. Yang semuanya itu nanti akan dikoneksikan ke servernya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah server, biasanya adalah komputer multi pengguna yang lebih besar yang digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan data ya. Perangkat lunak dan data yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki izin. Nah, jadi komputer server ini tidak semua pegawai atau suatu perusahaan tersebut bisa menggunakannya ya. Hanya beberapa orang tertentu yang emang ditugaskan untuk mengelola di komputer servernya ya. Jadi kalau dia tidak memiliki izin dari pimpinan atau dari atas ya untuk mengelola server tersebut, jadi tidak bisa ya, karena di situ pasti ada takutnya ada kerusakan ya. Nah, kemudian infrastruktur jaringan ya, yang merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi ya. Nah, jadi infrastruktur jaringan ini sistem komputer yang saling berhubungan. Jadi di situ ada sistem-sistem jaringan ya. Mungkin kalian sudah pernah mendapat materinya ya tentang jaringan komputer. Jadi di situ ada tipe-tipenya, misalnya menggunakan yang tipe topologi atau tipe yang lainnya gitu ya. Sesuai dengan perusahaan tersebut. Berdasarkan ruangan-ruangan yang ada di perusahaan tersebut, bagaimana untuk mengatur sehingga jaringan tersebut itu bisa terkoneksi dengan lancar ya, tanpa suatu hambatan gitu. Nah, yang seperti kita ketahui umumnya itu infrastruktur jaringan komputer itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, 3 jenis. Yang pertama yaitu local area network atau LAN. Pernah dengar ya LAN? Pernah dengar belum? Sudah kan ya? Sudah, Bu. Oke ya. Ya biasanya local area network atau LAN ini biasanya digunakan untuk jaringan di rumah atau di kantor ya. Jadi kita misalnya menggunakan IndiHome tuh yang di rumah ya. Dia kan hanya sebatas yang ada di rumah aja ya. Kemudian LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya menyangkut wilayah lokal aja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana ya. Jadi dia penggunanya yang ada di sekitar daerah itu aja, di lokasi itu aja ya. Contohnya kayak misalnya di kafe itu ya, di kafe itu kan sudah banyak yang menggunakan WiFi gitu ya. Jadi yang bisa menggunakan adalah orang yang datang ke kafe-kafe tersebut ya, sambil dia beli makanan, kemudian sambil bisa juga internetan ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau yang disebut MAN ya. Nah, MAN yang biasanya digunakan untuk jaringan antar gedung. Nah jaringan antar gedung ini misalnya kayak tower-tower atau apartemen gitu ya. Tower atau apartemen yang ibaratnya berapa tingkat bangunan gedung tersebut. Jadi di situ dia mungkin menggunakan jaringan pasti menggunakan jaringan Metropolitan Area Network karena kan kapasitasnya dan jangkauannya kan pasti dia lebih panjang ya, jangkauannya lebih panjang. Nah, MAN ini adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN ya. Nah, jaringan MAN ini merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai 50 km ya. Jadi jangkauannya lebih jauh ya.
Beda dengan LAN, kalau LAN tadi hanya lokasi di sekitar atau di mana internet tersebut dipasang ya. Jadi kalau misalnya MAN, kalau MAN ini dia antar gedung, kayak apartemen, antar apartemen 1, apartemen 2, tower-tower gitulah ya. Nah, kemudian jaringan Metropolitan Area Network ini cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Nah, biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, kemudian pemerintahan dan sebagainya ya. Dia biasanya digunakan oleh tempat-tempat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Wide Area Network atau WAN ya. Nah, jaringan WAN ini adalah di mana jaringan ini menghubungkan berbagai kota atau wilayah satu dengan yang lainnya ya. Jadi kalau WAN, Wide Area Network ini dia lebih besar karena dia adalah antar kota atau antar wilayah ya. Nah, contohnya WAN ini adalah jaringan internet. Nah, jaringan internet yang menghubungkan berbagai kota atau wilayah dengan negara satu dengan negara lainnya. Nah, kemudian jaringan ini membutuhkan sarana dan fasilitas transmisi yang besar. Contohnya seperti satelit, kemudian kabel bawah laut, dan telepon gitu ya. Nah, dia jangkauannya wilayah ya, dia sudah antar kota ya. Jadi untuk infrastruktur jaringan itu menyesuaikan sesuai dengan kapasitas perusahaan tersebut ya. Dia akan menggunakannya berdasarkan seperti apa. Jadi di situ ditentukan oleh faktor tempat juga, kemudian kegunaannya lah, kegunaan pada kantor tersebut ya, atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian perancangan arsitektur atau desain arsitektur ya. Di dalam dunia teknologi, arsitektur informasi atau arsitektur sistem informasi merujuk ke desain atau rancangan yang berisi gambaran atau deskripsi terperinci tentang struktur sebuah sistem informasi ya. Jadi desain arsitektur atau arsitektur desain yaitu proses yang mendefinisikan dan maksudnya proses yang mendeskripsikan dan mendefinisikan bagaimana software dibentuk dan diorganisasikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk software tersebut ya. Jadi intinya di sini desain arsitektur itu adalah ya bagaimana kita mengembangkan ya suatu perangkat lunak dengan fungsi komponen-komponen masing yang digunakan yang kemudian nanti akan kita implementasikan ke perangkat keras ya. Kemudian tujuan dari sistem arsitektur adalah menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan ditugaskan ke perangkat keras ya, sudah jelas ya. Jadi dari aplikasi ke hardware ya. Dari software ke hardware. Itu adalah desain arsitektur. Nah, kemudian pertama-tama kita elemen dasar elemen desain arsitektur ya. Pertama-tama kita akan membahas fungsi utama perangkat lunak untuk memahami bagaimana perangkat lunak dapat dibagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perangkat keras yang utama yaitu server, client server, sama jaringan infrastruktur ya, infrastruktur jaringan ya. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang kemudian kita membahas secara singkat utama dari perangkat keras di mana perangkat lunak dapat ditempatkan. Nah, berarti memasukkan perangkat lunak ke perangkat kerasnya. Nah, meskipun banyak cara di mana komponen perangkat lunak dapat ditempatkan pada komponen perangkat keras ya. Kemudian langkah dalam mendesain software atau perangkat lunak ya. Nah, yang pertama bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional ya. Jadi tadi software itu
komponen-komponennya adalah tadi ya, kita bahas di sini. Kemudian komponen-komponen dari perangkat lunak itu misalnya kita di sini menggunakan sistem operasinya apa ya. Kemudian program yang akan kita gunakan menggunakan program apa, web servernya seperti apa, kemudian nanti tampilan mukanya seperti apa gitu ya. Kemudian dan laporannya juga seperti apa. Jadi kemudian file-file yang dibutuhkannya juga nanti apa saja gitu ya. Semua itu tergantung pada permintaan perusahaan di bergerak di bidang apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu hubungkanlah komponen-komponen tersebut sehingga menghasilkan output ya. Output utama dari tahapan desain perangkat lunak adalah spesifikasi desain ya. Nah, kemudian spesifikasi ini meliputi spesifikasi desain umum yang akan disampaikan kepada stakeholder sistem, kemudian ada spesifikasi secara rinci yang digunakan pada tahap implementasi ya. Tadi ada ya di soal latihan ya membahas tentang spesifikasi desain ya. Nah, jadi spesifikasi desain ini bisa berupa hardware, software ya, kemudian jaringan ya. Jadi hal-hal atau komponen-komponen dari spesifikasi desain itu adalah hardware, software, dan jaringan ya. Nah, kemudian di sini spesifikasi secara umum. Nah, spesifikasi secara umum ini akan disampaikan ke stakeholder system ya, di mana apakah aplikasi yang kita sampaikan itu sudah cocok untuk dibuat ya, dan untuk penggunanya apakah sudah cocok ya. Nah, contohnya spesifikasi desain secara umum ini contohnya flowchart atau formulir-formulir ya, yang nantinya flowchart tersebut pada tahap analis, tahap sebelum desain ya, kita kan sudah membuat namanya flowchart, kemudian formulir-formulir di mana akan kita komunikasikan atau kita konsultasikan ke pihak penggunanya ya, yang melakukan pengembangannya ya. Maksudnya perusahaan tersebut ya, di mana semua teknik-teknik yang digunakan pada tahap analis sistem seperti flowchart dan formulir-formulir. Nah, kemudian juga di dalam flowchart itu ada beberapa bentuk atau cara ya, yaitu dengan teknik sketsa ya, yang maksudnya kita bagaimana menyampaikan ke stakeholder sistemnya ini ya. Itu bisa berbentuk sketsa, yaitu menggunakan lembar kosong, kemudian kita mendesainnya dan kita beritahu ke stakeholdernya apakah desain ini sudah cocok gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang menggunakan prototyping ya, di mana pembuatan prototyping ini yaitu pembuatan model kerja dari suatu sistem ya, kemudian dapat diperiksa oleh user atau perusahaan yang meminta tersebut untuk menentukan apakah seperti ini bentuknya ya. Jadi spesifikasi desain secara umum seperti itu ya. Jadi hubungan kita dengan stakeholder atau dengan yang nantinya akan memiliki aplikasi tersebut. Nah, kemudian spesifikasi secara rinci ya. Nah, spesifikasi secara rinci ini digunakan pada tahap implementasi. Jadi di sini kita benar-benar secara detail ya. Jadi untuk perangkat lunaknya apa saja yang akan digunakan, kemudian tampilan depannya seperti apa, kemudian nanti outputnya seperti apa, kemudian tabel atau file-file yang digunakan seperti apa, dan laporannya seperti apa gitu ya. Kalau ini langsung masuk ke pembuatan aplikasi programnya kalau secara rinci ya. Kemudian selanjutnya yaitu spesifikasi ini hanya berisi gambaran umum agar stakeholder system mengerti
akan seperti apa perangkat lunak yang dibangun. Nah, jadi sebenarnya fungsinya dari spesifikasi ini sebagai alat komunikasi ya dengan stakeholder-nya ya, sebagai komunikasi apakah yang dirancang dan yang diinginkan itu sudah cocok gitu. Oke, sampai mendesain software paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, spesifikasi desain rinci atau kadang disebut dengan desain arsitektur perangkat lunak diperlukan untuk merancang sistem sehingga memiliki konstruksi yang baik ya. Nah, jadi dalam spesifikasi desain rinci ini dalam perangkat lunak tersebut diperlukan suatu sistem yang memiliki konstruksi yang baik ya. Jadi dalam membuat aplikasi tersebut bahasa pemrograman atau pengkodingan di dalam pembuatan aplikasi tersebut itu harus berkonstruksi baik. Maksudnya konstruksi baik itu contoh misalnya contohnya seperti di Android ya, kita melihat WhatsApp ya. Di WhatsApp itu ketika kita masuk ke WhatsApp, di situ kan ada kita mengetikkan tulisan. Jika kita akan mengetikkan tulisan, kemudian kita mengetikkan angka gitu ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengirim. Jadi di situ ada urutan-urutan sehingga aplikasi ketika digunakan itu tidak bingung. Nah, contohnya seperti begini. Konstruksi yang baik itu contohnya seperti kalkulator. Nah, dalam membuat kalkulator itu yang ditampilkan adalah berupa angka ya, berupa angka-angka karena emang kalkulator itu fungsinya untuk menghitung. Nah, di situ kita spesifikasi supaya memiliki konstruksi yang baik, berapa digit angka yang kita buat ya. Kan kadang-kadang kalkulator itu ada yang angkanya tidak bisa banyak ya, dia hanya mencapai 12 digit gitu ya, 12 digit. Kemudian juga ada yang sampai banyak lah ya, lebih dari 12 digit gitu. Nah, jadi yang disebut dengan konstruksi yang baik itu seperti itu. Jadi kalau dia emang kalkulator, isinya dia hanya angka saja ya, angka. Dia tidak ada huruf. Nah, sedangkan kalau misalnya ada contoh lain lagi, ya seperti WhatsApp ya. Kalau WhatsApp itu bisa menulis huruf dan juga bisa menulis angka. Jadi disesuaikan ya. Itu yang disebut dengan konstruksi yang baik. Nah, kemudian proses pengolahan data yang tepat, akurat, bernilai dan memiliki aspek user friendly dan memiliki dasar-dasar pengembangan selanjutnya. Nah, kemudian di dalam proses pengolahan datanya tuh tepat dan akurat gitu ya. Nah, ini udah masuk ke dalam proses pengkodingan ya. Jadi supaya data itu baik, supaya data itu bagus ya, akurat. Dalam pengkodingan itu kan kita ada yang namanya pilihan. Kadang-kadang kalau contoh nih di dalam aplikasi, dalam bahasa pemrograman itu, misalnya kita akan menentukan warna dari suatu aplikasi ya, warna dari suatu, misalnya kita membuat background warna. Nah, warna itu bisa menggunakan angka dan juga bisa menggunakan bahasa ya. Kan kita ada sih menggunakan kamus ya. Kalau di bahasa pemrograman itu ada namanya kamus pemrograman ya. Nah, kemudian di situ ada yang menggunakan angka, ada juga yang menggunakan misalnya warnanya biru, langsung dia ketikkan blue gitu. Ada juga yang menggunakan kode. Nah, jadi kita harus memahami ketika kita menggunakan angka atau huruf itu efeknya nanti seperti apa gitu. Apakah tepat? Gitu, penggunaan yang tepat ya. Yang disebut dengan tepat, akurat dan bernilai. Nah, kemudian memiliki aspek user friendly. Nah, maksudnya itu user friendly itu pengguna itu lebih enak, lebih nyaman. Ini mungkin hubungannya dengan kapasitas ya, beratnya suatu aplikasi. Misalnya kita akan mendownload ya, mendownload itu apakah lambat banget loadingnya atau dia tuh emang
cepat, kapasitasnya besar atau kecil ya, yang mempengaruhi. Kadang-kadang kalau kita di Android itu akan mendownload suatu aplikasi atau software, ada yang berat, ada yang cepat gitu. Dan itu akan mempengaruhi dari HP tersebut ya, mesin Android tersebut. Nah, kemudian dan memiliki dasar-dasar pengembangan selanjutnya. Nah, di dalam pengembangan sistem, seorang programmer itu sudah, kalau memang dia ingin mengembangkan aplikasi selanjutnya, jadi apakah nantinya berapa bulan atau berapa tahun kemudian jika kita kembangkan atau kita gabungkan dengan sistem lain, apakah bisa gitu ya. Jadi ibaratnya dia tuh ketika update, kita selalu update, mudah gitu. Jadi adanya pengembangan selanjutnya. Jadi emang benar-benar dibuat, contohnya nih aplikasi program desktop, apakah nantinya bisa dibuat secara online gitu. Setelah online kemudian apakah bisa nanti didistribusikan ke perangkat-perangkat lunak yang lainnya gitu ya. Paham ya dari spesifik desain perangkat lunak ya? Paham? Halo? Halo? Mbak Amanda paham? Iya, paham Bu. Oke, dilanjut ya. Nah, kemudian desain arsitekturnya terdiri atas desain database, desain proses, desain user interface yang mencakup desain input, output form, report, kemudian desain hardware, software, dan jaringan ya. Jadi ini lengkap banget ya. Desain arsitektur ini terdiri atas desain database. Nah, jadi dalam mendesain perangkat lunak ini, database apa yang nantinya akan kita gunakan ya. Nah, biasanya menggunakan MySQL, PHP, MyAdmin, atau menggunakan Exam gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan database apa. Kemudian desain prosesnya. Nah, dalam mendesain prosesnya ini disesuaikan yang ada di flowchart yang sudah kita buat di analisis ya. Nah, prosesnya ini nanti seperti apa gitu ya. Pemrograman ini seperti apa gitu. Maksudnya menggunakan bahasa pemrograman apa, kemudian web servernya kita menggunakan apa, kemudian tabel-tabelnya seperti apa gitu ya. Nah, di tahap proses ini kita sudah dituangkan semua di dalam langkah analisis sebelumnya ya. Nah, kemudian desain user interface. Nah, desain user interface ini tampilan mukanya ya, tampilan depan, tampilan awalnya. Nah, tampilan awalnya itu seperti apa gitu ya, di mana di sini mencakup input dan output form. Nah, tampilan inputnya di dalamnya ya, di tampilan di dalamnya seperti apa, di coding programnya seperti apa, kemudian di outputnya juga seperti apa. Kalau misalnya kayak kita membuat apa itu Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word itu kita klik Microsoft Word, kemudian dia akan masuk. Nah, di situ ada pilih-pilihan menu ya. Menu misalnya file, kemudian ada langkah selanjutnya save as. Kalau kita pengen menyimpan data berarti save as. Kalau kita akan membuka data berarti open. Jadi ibaratnya di situ tuh ada urutan-urutan sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakannya ya. Intinya memudahkan pengguna untuk menggunakannya. Kemudian outputnya nanti seperti apa, tampilannya seperti apa, laporannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini desain hardware. Nah, hardware atau perangkat kerasnya ini yang dibutuhkan apa aja, dari harddisknya, kemudian tipe komputernya seperti apa gitu ya, kemudian menggunakan monitor apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian software tadi sudah dikatakan ya, sudah dikembangkan di database, desain proses, desain user interface. Nah, softwarenya ini kita menggunakan apa, bahasa pemrogramannya apa, misalnya menggunakan VB.NET, menggunakan PHP MyAdmin, atau menggunakan JavaScript ya. Itu terserah aja mau menggunakan bahasa pemrograman apa. Di mana semuanya itu sudah diperkirakan, sudah dirinci ya, seperti materi yang sebelumnya itu
kita untuk memilih bahasa pemrogramannya yang digunakan, kemudian biaya, jangka waktu pengerjaannya itu semuanya itu sudah dirinci sebelumnya ya, yang kita kemarin bahas aplikasi mana yang akan kita pilih ya, dengan budget biaya berapa kemarin kan ada ya istilah tabel spesifikasi desain kemarin ya, masih ingat kan kemarin? Yang kita untuk menentukan kita akan memilih sistem seperti apa. Materi kemarin ada yang ibaratnya perusahaan sendiri, ada yang aplikasi sudah dikemas, dan juga ada outsourcing ya kemarin. Kemarin kan ada jumlah-jumlah angkanya kan? Masih ingat nggak? Ada yang di tabel itu ya Bu? Iya, yang di tabel. Jadi kan kita di Ya. situ bisa menentukan apakah kita layaknya atau cocoknya menggunakan sistem akuisisi seperti apa kemarin ya. Nah, jadi di situ ya. Jadi di sini desain hardware software itu berkaitan dengan ya semuanya tadi ya, kayak biayanya, kemudian jangka waktu pengerjaannya, kemudian cocok dengan bidang usahanya seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan tadi sudah kita bahas ya. Disesuaikan aja jaringannya mau menggunakan apa. Di situ ada LAN, ada MAN ya, ada WAN gitu ya, sesuai dengan perusahaan tersebut. Kemudian jaringan misalnya menggunakan sistem topologi apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian masalah dalam fase desain ya. Masalah dalam fase desainnya. Jadi di dalam fase desain juga itu akan memiliki permasalahan. Yang pertama, metode pembuatan software, metode dan tool yang digunakan tidak optimal, sehingga mempengaruhi kualitas produk dan tidak sesuai dengan keinginan user. Nah, maksudnya di sini dalam pembuatan softwarenya itu tidak maksimal. Kemudian metodenya juga dan toolnya juga yang digunakan tidak optimalnya. Itu hal tersebut dipengaruhi karena antara pengembang sistem dengan user yang nanti akan menggunakannya itu komunikasinya tidak sering ya. Komunikasinya tidak sering. Kemudian juga tim pengembang softwarenya juga menggunakan mungkin bahasa pemrogramannya yang terlalu panjang atau bahasa pemrogramannya yang tidak umum atau seperti itu ya. Nah, kemudian organisasi pembuatan software tidak hanya koordinasi pada proses pembuatan software, sehingga modul-modul yang tidak dapat digabungkan misalnya ketidaksesuaian nama atau file. Jadi kalau tadi metode pembuatan softwarenya itu di situ berkaitan dengan coding ya, coding di dalam pemrograman. Ibu katakan tadi, kalau misalnya coding itu ada yang ibaratnya menggunakan if else, ada juga yang tidak menggunakan if else ya. Contohnya untuk algoritmanya lah, untuk algoritmanya itu beda-beda setiap pengembang aplikasi ya, beda-beda. Jadi sini juga bisa mempengaruhi dari kualitas produk. Kalau dia menggunakan pengkodingan yang ibaratnya terlalu panjang atau terlalu ribet atau sulit gitu ya, mungkin akan pengaruh ke kualitas produknya. Ketika aplikasi tersebut sudah dibuat dan dijadi, itu kan kadang-kadang Anda mengalami namanya error ya. Nah, errornya itu kan penyebabnya dari aplikasi di programnya mungkin ada yang salah dalam pengkodingan. Nah, itu yang maksudnya dalam pembuatan softwarenya gitu ya. Nah, kemudian organisasi pembuatan software. Tidak adanya koordinasi pada proses pembuatan software sehingga menjadi modul-modul tidak dapat digabungkan. Nah, ini contohnya misalnya gini ya. Jadi dalam pembuatan aplikasi itu melibatkan beberapa tim programmer, di mana tim programmer tersebut ada yang membuat di bagian database-nya ya, tabel-tabel pada database-nya, kemudian ada yang untuk tampilan form ya, tampilan depannya, kemudian ada yang untuk
laporannya gitu ya. Nah, misalnya antara programmer 1 dan programmer 2 ini dalam penamaan tabel, misalnya kita akan membuat tabel yang untuk di database, akan membuat misalnya tabel pembelian barang. Nah, tabel pembelian barang itu kita memang sudah menggunakan flowchart atau data-data sebelumnya yang sudah dibuat oleh tim analis sebelumnya ya. Misalnya di sini tabel barang. Nah, tabel barang itu ada kode barang, ada nama barang gitu ya. Kemudian ada harga, kemudian ada stok barang, misalnya kayak gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, di antara programmer 1, walaupun tabelnya itu ada nama barang, kode barang gitu ya, kemudian harga barang. Nah, semuanya emang semua menggunakan panduan dari tim analis pengembang tersebut ya. Tetapi programmer tersebut ada yang menuliskan misalnya kode barang, ada yang menuliskan di bahasa pemrogram tersebut misalnya KD BRG gitu ya, underscore BRG KD underscore BRG, ada yang nulis seperti itu. Nah, ada juga yang nulis KD underscore barang. Nah, programmer yang keduanya KD underscore barang. Nah, jadi itu kan nggak sinkron. Nah, ketidaksinkronan di aplikasi program tersebut akhirnya nggak bisa connect. Jadi ketika mau menampilkan, mau melihat outputnya dari database barang tersebut, kan nggak bisa. Pasti ada kesalahan error karena antara programmer 1 dan programmer lain ketika digabungkan atau dikoneksikan program tersebut, ternyata ada salah penulisan. Jadi sebenarnya masalahnya sepele, tapi akhirnya menjadi fatal ya. Jadi program tersebut tidak bisa jika ada kesalahan atau error. Paham ya sampai di sini ya? Paham nggak? Paham, Halo? Bu. Paham ya? Mungkin yang yang suka ngoding ya pasti paham, dalam pembuatan tabel pada database itu memang harus sama. Jadi tabel yang di database dan di bahasa pemrograman itu namanya harus sama, harus sinkron. Misalnya menggunakan huruf besar, dia juga harus sama menggunakan huruf besar awalnya. Misalnya menggunakan huruf kecil semua, berarti harus menggunakan huruf kecil semua. Jadi itu hal kecil gitu, tapi akan membuat aplikasi tersebut tidak jalan atau error ya. Oke, tujuan dari fase selanjutnya yaitu tujuan dari fase desain. Nah, membuat desain dari awal ya. Desain awal mendeskripsikan kapabilitas fungsional secara umum ya, informasi yang diusulkan ya. Yang kedua, perangkat yang digunakan pada fase ini adalah perangkat CAS, Computer Software Engineering, dan perangkat lunak manajemen proyek. Kemudian yang ketiga yaitu prototyping juga dilakukan pada tahap ini ya, di mana yang sudah dipersiapkan pada tahap analis ya. Nah, kemudian prototyping ini adalah membuat model kerja dari komponen sistem sehingga sistem baru bisa segera diuji dan dievaluasi ya. Jadi model kerjanya seperti apa mungkin ya, sehingga pemilik pengembang dan user itu ingin segera menguji dan mengevaluasi dari aplikasi tersebut. Kemudian prototipe adalah sistem dengan kemampuan kerja terbatas yang dikembangkan untuk menguji konsep-konsep desain ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tujuan dari fase desain itu ada desain tadi, desain awal, kemudian ada desain yang detail ya. Nah, desain yang detail ini menggambarkan bagaimana sistem informasi yang diusulkan mampu memberikan kapabilitas yang digambarkan secara umum dalam desain awal ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan tim analis pada fase analisis ya, pada analisis ya fasenya yang dituangkan ke dalam bentuk flowchart atau DFD ya. Jadi secara detail kita membuat sketsanya seperti apa yang biasanya digunakan, yang biasanya menggunakan flowchart atau menggunakan data flow diagram ya, DFD.
Kemudian menulis laporan. Nah, semua pekerjaan dalam desain awal dan desain detail dikemas dalam laporan yang terperinci. Ya. Dapat melakukan presentasi atau diskusi pada saat laporan kepada manajemen senior. Ya. Jadi tujuan dari fase desain seperti itu ya. Tadi ada desain awal, desain detail, kemudian desain laporan ya. Desain detail tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ada hardware, software, kemudian jaringan tadi itu ya. Nah, kemudian struktur desain ya. Nah, struktur desain, tujuan utama dari desain terstruktur adalah memecah sistem menjadi dua bagian yang lebih kecil, teratur dan mudah dibangun ya. Jadi di sini untuk memecahkan sistem menjadi dua bagian lebih kecil, teratur dan mudah dibangun. Nah, struktur desain dibagi menjadi dua, yaitu ada top down design, ada juga bottom up design ya. Nah, top down design ini dimulai dengan top level design ya, top level design, di mana masing-masing komponen utama dari top level design ya, top down design. Top level design ini dipecah menjadi sub-sub bagian, dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke bawah ke level berikutnya dan sebagian ya. Jadi nanti kalian bisa membuat apa itu sketsa ya, sketsa atau strukturnya, membuat struktur top down desain ya. Jadi itu nanti dibuat latihan juga ya, buat latihan membuat top down desain gambar. Jadi kalian nanti ada pelatihan membuat gambar top down desain ya. Halo? 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 Paham? Halo? Oke. Jadi top down desain ini ada struktur gambarnya ya, ada struktur gambarnya yang nantinya kalian buat ya, nantinya kalian buat untuk top down desainnya. Ibu belum membuatnya. Nah, kemudian top down desain ini dimulai dengan level teratas, kemudian turun ke level berikutnya ya, dari atas ke bawah ya, top down dari atas ke bawah. Nah, kemudian dimulai dari menu dan mendesainnya ya, dimulai dari menu dan mendesainnya. Nah, kemudian selanjutnya catat ya, dicatat ya, membuat gambar top down desain ya, catat. Nah, kemudian selanjutnya itu ada button up design ya. Pada kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah ke level atas. Jadi kalau top down tadi itu menggunakan teori dari atas ke bawah. Sedangkan kalau button up ini kebalikannya, yaitu dari bawah ke level atas. Nah, jadi nanti kalian menggambar top down design dan top up design ya. Hal ini sering ditemui pada kasus sistem pengontrolan proses, di mana peralatan pengontrolan hardware pada level terbawah menentukan bagaimana sistem tersebut disatukan atau integrasi sistem. Ya. Kemudian desain bottom up juga sangat cocok digunakan pada kasus di mana komponen software yang ada digabungkan dan disatukan dengan modul baru untuk membangun sebuah sistem. Nah, kemudian selanjutnya juga ada top level design ya. Nah, top level design ini banyak dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Kemudian semakin banyak paket program yang dibeli, semakin berkurang pemrograman yang harus Anda lakukan. Kemudian yang ketiga, keputusan untuk membeli paket program lebih mudah dibandingkan harus membuat sendiri, akan tetapi lebih mahal dan umumnya kurang efisien dibandingkan dengan program tertulis biasa yang sama, program seperti yang biasa dikerjakan ya.
Jadi top level desain ini sama untuk menghasilkan sebuah sistem software ya. Tetapi di sini juga ada yang menggunakan program yang sudah jadi atau sudah dibuat atau program yang emang mau dibuat sendiri. Ya. Sedikit penurunan kinerja akan terlihat karena pemanggilan yang sering pada file handling, yaitu bagian di mana kita bisa melakukan beberapa aktivitas pada file dan direktori dari website yang kita buat, tetapi sistem akan menjadi lebih kecil ya. Jadi penurunan kinerja akan terlihat di sini ya pada adanya file handling ya, yaitu file yang bisa dilakukan beberapa aktivitas, maksudnya banyak aktivitas ya, sehingga membuat filenya lebih kecil. Kemudian setiap pilihan top level design memiliki keuntungan dan kerugian yang melibatkan pertukaran pada kompromi ya. Nah, ini adalah bentuk atau struktur dari fase desain ya. Jadi nanti kalian membuat top level design ya. Jadi kalian membuat struktur top down design sama bottom up design ya. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Prioritas desain. Pilihan top level desain akan mempengaruhi hal-hal sebagai berikut ya. Prioritas desain. Yang pertama yaitu biaya sistem ya. Nah, biaya sistem ini ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang ya. Jadi tergantung aja kita menginginkan desain seperti apa. Kalau desainnya sederhana ya, desainnya tampilannya maksudnya sederhana gitu ya. Ya mungkin biayanya juga murah. Kemudian fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Fitur-fiturnya simple. Kemudian form-formnya juga nggak banyak gitu ya. Ibaratnya tampilan, kemudian tabel-tabel, kemudian langsung aja ke cetak laporan ya. Jadi dia simple, semua itu tergantung ya dari desainnya. Kemudian bisa juga yang desainnya yang mahal atau desainnya yang bagus ya. Nah, kalau misalnya desainnya mahal itu kan terkait dengan bahasa pemrograman ya, biasanya gitu sih. Kalau bahasa pemrograman dan fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas apa, atau ibaratnya apakah menggunakan perangkat-perangkat lainnya yang harus terhubung dengan program tersebut. Maksudnya dia lebih kompleks. Nah, kalau dia lebih kompleks, dia juga mungkin pasti aplikasi tersebut mahal karena pasti pembuatannya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bahasa pemrograman juga mempengaruhi, menggunakan bahasa pemrograman apa gitu ya. Apakah menggunakan Java, apakah menggunakan VB.NET, itu mempengaruhi biaya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk membangun sistem. Nah, setelah berkaitan dengan biaya, yang kedua yaitu waktu. Nah, kalau kita misalnya membuat suatu aplikasi, aplikasi itu membutuhkan fitur-fitur yang sangat lengkap, kemudian banyak di-link-kan ke beberapa aplikasi-aplikasi atau item-item lainnya, otomatis pasti kita akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya. Dan ada juga nih, saya pernah melihat programmer itu dalam membuat website ya. Ada yang sehari itu langsung jadi, dan juga ada yang ibaratnya membutuhkan waktu yang ibaratnya berbulan-bulan. Semua itu tergantung dari jenis websitenya seperti apa. Hal tersebut juga mempengaruhi terhadap biaya ya. Jadi kalau dia hanya yang simple, ya maksudnya simple kadang-kadang tuh untuk tampilan awalnya itu sudah mengcopy aplikasi contoh web yang lain ya. Contoh yang web yang lain, kemudian kita tinggal hanya merubah-rubah aja ya. Nah, itu biasanya tuh dijualnya
murah, disesuaikan dengan keinginan usernya, yang penggunanya itu, gitu. Nah, tapi kalau dia emang kita membangun dari awal itu maksudnya kita membuat tampilan itu emang benar-benar karya oleh programmer tersebut, tidak mendownload background orang lain gitu ya, tidak mendownload atau menjeplak kerangka orang lain gitu ya. Itu pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama dan kemudian juga biayanya juga pasti lebih mahal ya. Kemudian sifat mudah dipakai atau user friendliness ya. Maksudnya di sini gampang dalam menggunakan, ketika klik aplikasi tersebut, kemudian masuk ke fitur apa yang kita inginkan, kemudian tinggal klik gitu aja, gampang dan mudah dilakukan oleh user. Nah, itu jadi maksudnya mudah dipakai seperti itu. Seperti WA ya, WA itu kan simpel banget tuh ya. Ketika kita klik simbol WhatsApp itu kemudian masuk ke dalam menunya ya, menu WA-nya kan simpel, di situ kita akan melakukan ngechat atau apa yang akan kita lakukan di situ ya. Misalnya kita akan mengirim pesan atau kita mau melihat status, kemudian kita mau memanggil ya, kan seperti itu kan simpel dia, cuman isinya kan chat, status, panggilan kan kayak gitu, simpel. Jadi gampang banget digunakan oleh user. Kemudian kinerja atau performanya. Nah, kemudian kinerja desain itu atau performanya itu seperti apa gitu ya. Performa tampilannya itu menarik atau enggak, apa itu mudah diingat atau enggak, simpel atau enggak, gampang atau enggak gitu ya. Kemudian ukuran sistem. Nah, ukuran sistem ini berkaitan dengan kapasitas beratnya sistem tersebut ya. Ukuran sistem tersebut ketika user akan melakukan download, apakah membutuhkan waktu yang lama atau ibaratnya cepat sekali. Jadi disesuaikan dengan ukuran sistem tersebut. Ukuran semakin kecil tetapi simple dalam penggunaannya ya dia lebih baik. Kemudian ada juga yang ukuran sistem yang kapasitasnya besar sehingga kalau kita mendownloadnya membutuhkan beberapa waktu lama dan juga harus menyediakan ruang untuk itu ya, ukuran apa, untuk kapasitas penyimpanannya ya, untuk penyimpanannya, atau kalau di sini ibaratnya kalau di handphone itu SIM itu. Nah, kemudian kalau ke Oke, masih connect ya? Masih, Bu. Halo? Oke, kedengeran ya. Nah, kemudian kehandalan atau reliability ya. Nah, kehandalan dari aplikasi tersebut, dari desain aplikasi tersebut, apakah mudah atau rentan dimasuki oleh virus, misalnya dimasuki oleh sistem-sistem lain yang sehingga merusak aplikasi tersebut ya. Maksudnya bisa dibobol gitu ya. Keamanannya kurang misalnya kayak gitu. Nah, kalau di sini handal berarti dia tidak bisa dimasuki oleh sistem-sistem atau hal-hal yang merusak lainnya. Kemudian selanjutnya kemampuan modifikasi atau modifiability ya. Nah, kemudian kemampuan modifikasi ini apakah untuk pengembangan selanjutnya bisa dikoneksikan dengan aplikasi lainnya, dikoneksikan dengan fitur-fitur lainnya, ya, seperti itu ya. Apakah memiliki kemampuan seperti itu, atau hanya dia hanya terbatas, oh saya bisanya cuma menggunakan ini, nggak bisa menggunakan yang lain. Nah, contohnya kalau kita mengoperasikan sistem operasi di laptop Apple ya, jadi dia menggunakan hanya khusus menggunakan Macintosh aja gitu ya. Terusannya kalau misalnya handphone Apple juga kan dia hanya fitur-fitur khusus. Dan juga misalnya contohnya dulu HP BlackBerry juga tidak seperti Android ya, yang ibaratnya gampang banget digunakan oleh user ya, dia user friendly banget gitu ya.
Nah, kemudian item-item tersebut harus menjadi prioritas bersama dengan user pada waktu perencanaan sistem, pada saat pendefinisian dan analisis. Nah, ini akan membuat top level desain jauh lebih mudah. Jadi item-item yang diprioritaskan tersebut itu harus harus sesuai dengan perencanaan ya. Jadi sistem-sistem prioritas ini sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat pada tahap analis sebelumnya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada medium level design ya. Setelah top level desain terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa subfungsi komponen. Desain top down ini dimulai dengan kontak menu, kemudian diasumsikan bahwa komponen ini dipanggil ketika seluruh sistem dimulai menampilkan menu utama ke bagian register. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke tahap proses pembuatan aplikasi ya, top level design gitu ya, udah masuk ke dalam proses aplikasi. Nah, kemudian program menunggu user untuk memindahkan mouse-nya. Jadi ini udah berkaitan dengan aplikasi yang kita desain ya. Jadi di sini desain top down ini dimulai dengan kontak menu yang diasumsikan bahwa komponen dipanggil ketika seluruh sistem mulai menampilkan menu utama ke bagian register ya. Jadi menu-menu utamanya itu komponen-komponen yang terlibat pada menu itu apa aja gitu ya. Jadi ketika untuk menampilkan tabel yang sudah kita buat bentuk form-formnya itu sudah ada di menu utama tersebut ya. Hanya saja kemudian program tinggal menunggu memindahkan mouse. Jadi tinggal menunggu kita akan memilih yang mana atau kita akan ngeklik aplikasi mana yang akan kita pilih. Kan biasanya kalau di menu program itu ada tampilan ya, misalnya tampilan data barang, kemudian nama pelanggan, kemudian ada stok barang kan gitu. Kita tinggal pilih aja. Kita tinggal pilih aja mana yang akan kita pilih dengan memindahkan mouse ya. Ini juga masih masuk dalam menu ya. Subfungsi utama komponen menu adalah pertama memulai sistem dan menampilkan main menu ya. Jadi di mana ketika kita kan aplikasi itu bisa kita buat, kita login dulu ya kan, biasanya login kemudian password kemudian tampil ke menu utama ya. Setelah tampil ke menu utama itu kita di situ akan ada submenu lainnya, kemudian kita tinggal memindahkan aja atau tinggal memilih atau ngeklik mana yang akan kita buka. Nah, setelah kita udah buka form misalnya di sini Ibu contohkan misalnya kita akan membuka menu tadi ya, jual beli ya. Jadi ada menu barang, kemudian ada stok barang, kemudian ada apa ya namanya? pelanggan, kemudian ada supplier gitu ya. Biasanya itu ada menu supplier, kemudian menu pelanggan, nama barang, itu tabel barang, kemudian stok barang ya, misalnya contohnya seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke dari login, mengisi password, kemudian masuk ke menu, nah di situ kan ada form-form yang akan kita klik atau dengan memindahkan mouse. Setelah itu masuk lagi ke formnya kan, misalnya form barang, jadi kita akan masuk lagi ke form barang. Nah, di situ form barang itu nanti kita bisa menginputkan, kemudian mengedit, mendelete, kemudian menyimpan barang ya. Di situ ada tombol-tombol seperti itu, button-button seperti itu. Nah, menangani kesalahan-kesalahan pada online help message untuk seluruh sistem, memastikan jika quit terpilih gitu ya. Nah, jadi yang poin nomor 4 ini menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help message untuk seluruh sistem. Nah, ketika kita akan menginputkan suatu barang, di situ supaya tidak terjadi kesalahan ya, kita buat dulu yang adanya biasanya message dialog ya, misalnya apakah barang ini, kita misalnya menginputkan barang, kemudian apakah barang ini akan disimpan atau tidak gitu. Ada tulisannya di situ.
apakah barang ini akan disimpan. Nah, jika kita tekan yes atau no ya, kita tekan yes, maka barang itu akan masuk ke dalam tabel database ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ketik lagi new lagi, kita inputkan barang lagi. Kalau misalnya kita tidak jadi memasukkan barang tersebut, maka kita tekan no ya. Jadi di sini supaya kesalahan-kesalahan itu bisa teratasi, perlu sekali yang namanya message dialog ya dalam pembuatan tabel-tabel pada aplikasi ya. Kemudian mematikan sistem jika quit terpilih. Nah, jadi di situ juga ada pesan. Jadi sistem tersebut kita tidak asal aja langsung keluar dari aplikasi. Jadi di situ ketika kita akan keluar dari aplikasi tersebut, maka akan ada pilihan ya. Apakah Anda akan keluar? Yes. Jika misalnya tidak keluar, berarti kita masuk lagi ke aplikasi tersebut ya. Jadi di sini membahas tentang langkah-langkah kerja ya, langkah-langkah kerja sehingga program tersebut mudah digunakan, kemudian aman, kemudian enak mengerjakannya ya. Nah, kemudian level terrendah dari suatu menu menggambarkan modul. Nah, sebuah modul adalah bagian terkecil yang dapat dites atau di-compile ya. Oke. Selanjutnya, desain file ya. Desain file sini adalah untuk mengoptimalkan file, mengoptimalkan penyimpanan disk dengan mengurangi kerangkapan file-file dan file-file ya. Jadi di sini perlu adanya desain file ya, desain file. Contohnya desain file itu kayak form-form apa aja yang akan kita gunakan gitu ya. Kemudian file-file apa aja yang akan kita pakai gitu ya, disesuaikan dari kesepakatan sebelumnya ya. Kemudian file history, mendefinisikan sebuah file dan memindahkan rekod ke dalam file yang telah didefinisikan ya. Jadi file-file sebelumnya itu bisa dipindahkan ya, bisa dipindahkan. Jadi ada untuk penyimpanan file-file sebelumnya. Jadi di situ dibagi, misalnya file itu per bulan atau dibuat per minggu, kemudian apa dibuat tahunan gitu. Jadi kita ketika mencari file yang sudah lama, misalnya kita mengkelompokkannya berdasarkan bulan, kita tinggal ketik aja di pencarian, kita buat namanya pencarian barang gitu ya di bulan apa misalnya gitu ya. Kemudian kan nanti dia akan muncul. Jadi di sini untuk desain file itu sangat penting sekali ya. Mengoptimalkan file, kemudian file history dan pengujian desain file. Nah, pada desain ini setiap permintaan kebutuhan yang melibatkan pengaksesan data harus diproses dengan desain file ya. Hal ini menandakan perkembangan selanjutnya. Nah, jadi dari desain file juga harus aplikasi yang dibuat itu harus mudah yang nantinya jika dikembangkan menjadi tadinya sistem desktop ya yang tidak online kemudian dikembangkan menjadi aplikasi jadi online gitu ya. Jadi maksudnya ada untuk pengembangan atau update aplikasi selanjutnya ya. Ini adalah dari desain file. Oke. Dari di sini ada yang mau ditanyakan? Udah paham belum? Sudah paham, Bu. Oke ya, sudah paham ya. Kemudian tadi yang tugas tadi sudah ada ngirim ke WA belum ya? Mari Bu cek. Tugas yang pertama tadi sudah banyak, Bu, yang ngirim ke WA. Oh ya, ini sudah ya. Ini ada Hikmal Irfansa, kemudian ada Amanda ya. Saya coba ibu lihat. Kemudian ada Jalu Arya Nugroho, kemudian Adrian Marcelino, Putri Awalia, Widuri Husnul, kemudian Delia Mutia, Yuni Hapsari, Maulana Yusuf,
Al-Fatah Wibisono, Lukman Nur Lazuardi, Aulia Putri Madani, Fania Ayu Putri, Kristal Aristika, ini Alisa Nur Hapsari ya. Ini hampir semuanya sudah, coba Ibu lihat nih punya hikmah ya. Hampir semuanya sudah itu ya, sudah mengirimkan ke WA. Oke ya. Ya. Ya benar ini. Oke, sebutkan dan jelaskan macam-macam alat infrastruktur jaringan ya. Nah, ini yang punya hikmal ya. Ada router, ada kartu nirkabel, ada kartu LAN, kemudian ada modem ya. Ada jembatan, ada hub, beralih ke kabel jaringan, pengulangan, titik akses. Oke ya. Berarti paham. Kemudian nih Amanda coba. Kemudian kalau yang tadi untuk gambar struktur top down design sama button up design, ada yang sudah? Atau lagi masih ngerjakan? Ini punya Amanda. Masih dikerjakan, Bu. Oke, masih dikerjakan, ya udah sambil dikerjakan. Ibu, mohon maaf, Manda mau bertanya untuk gambar top level desainnya itu kita manual digambar atau kita ambil dari Google terus kita masukkan ke Word ya, Bu? Boleh gambar ini aja, pakai tangan aja, nggak apa-apa. Pakai Baik, tangan, Bu. kemudian nanti kirim ke WA ya. Baik, Bu. Ini Maulana Yusuf. Maulana Yusuf. Spesifikasi desain umum, desain rinci. Oke. Ini hampir semuanya sudah ngumpul ya ini ya. Untuk latihannya ini Iya, udah Ibu cek. Coba yang untuk struktur top down design sama button up design di itu ya, dikerjakan, nanti yang sudah dimasukkan ke WA. Baik, Bu. Selanjutnya Ibu mau absen ya, sambil absen. Tanggal 25. Angesta Yulita Dayul, kayaknya Angesta ini sudah lama nggak masuk ya? Iya, Bu. Nggak tahu kemana, Bu. Nggak ada kabarnya, Bu. Karena sebelum UTS itu dia rajin masuk. Setelah UTS ini dia nggak masuk, tapi nggak ada keterangan kayaknya. Nggak ada keterangan ya? Iya, Bu. Betul. Nggak Nggak ada, bilang Bu. sama ketua kelas atau wakilnya, nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Kalau info ke saya sih Bu, terakhir kali katanya ini jaringan di kampungnya tuh memang susah, jadi terbatas gitu Bu, jadi dia nggak ikut UTS. Nggak masuk, jadi karena dia nggak ikut UTS, jadi dia malu buat masuk lagi. Katanya sih nunggu dia mau balik lagi ke Tangerang, tapi nggak tahu tuh Bu, udah balik atau belum. Emang rumahnya di mana? Dia lagi pulang kampung ke rumahnya, kata di mana sih? Di Flores, Bu. Di Flores, oh iya. Oh jauh ya. Nah di Flores nggak ada jaringan internet di sana. Iya katanya susah.
Lewat email juga kan seharusnya bisa. Misalnya mengirimkan tugas UTS. Terus kalau dia misalnya konfirmasi ke ibu, bisa juga kan dia kirim ke WA ibu, kan gitu. Semua itu kalau misalnya dikomunikasikan, insya Allah lancar lah ya. Jadi untuk kalian, misalnya terkendala di apa, semuanya itu komunikasikan aja. Sayang kan kalau misalnya sudah kuliah beberapa kali pertemuan, ketika pulang kampung terhambat karena jaringan internet, jadi berhenti ya, jadi tidak dilanjutkan kan sayang banget gitu. Nah kalau misalnya lewat WA kan, selama ini sama kalian kalau WA posisinya di Flores bisa kan? Bisa nggak? Ada yang pernah komunikasi nggak? Jarang sih Bu, cuman itu saya nanya sekali aja, terus habis itu ya kebetulan WA? iya, Lewat WA apa lewat mana? iya lewat WA Bu. Bisa kan ya kalau lewat WA? Kalau lewat WA iya bisa. Iya, sebenarnya kalau dia mengirimkan misalnya jaringan internet susah, dia lewat WA kan dia kerjakan bisa gitu. Ya udah, tapi sayang banget kalau misalnya dia harus tidak mengikuti sampai beberapa mata kuliah gitu ya. Kan kalau UTS itu sebelum nilai dikirimkan ke bagian kampusnya kan itu bisa susulan kan gitu. Sebelum nilai diserahkan ke pihak kampus, bisa melakukan ujian susulan. Oke. Bu lanjutkan lagi ya. Al-Fatah Wibisono. Hadir, Bu. Oke. Alisa Nur Hafsah. Alisa. Kayaknya ada tadi. Ada ya Alisa tadi ini ngirimnya ya. Alisa. Alisa Ada Bu, mana? ada Bu, ada Bu Alisa Bu. Ya. Amanda Mahardika. Hadir, Bu. Kemudian Adrian Marcelino. Hadir, Bu. Kemudian Aulia Fitri Madani. Hadir Bu. Kemudian Kristal Aristika. Hadir Bu. Kemudian Delia Mutia Sabrina. Hadir Bu. Ovania Ayu Putri. Hadir Bu. Kemudian Jalu Arya Nugroho. Hadir, Bu. Ini Lukmanul Lajuardi ini udah nggak lanjut lagi ya. Maulana Yusuf. Hadir, Bu. Muhammad Hikmal. Hadir Bu. Ibu itu Lukman ada Bu? Lukman ada. Lukman Nur Lajuardi. Hadir, Bu. Hikmal, Bu. Hadir. Oh iya nih, tadi ngumpul. Lah ini sebelumnya Hikmal nih. Apa? Maksudnya sebelumnya ini Lukman kuliah enggak? Ini kosong. Halo Mas Lukman. Ya, Bu. Iya. Sebelumnya nggak pernah kuliah ya? Sebelumnya, sebenarnya saya beberapa kali melakukan itu kecelakaan, tapi sekarang udah. Coba suaranya agak putus-putus Mas Lukman, coba agak keras. Oh, bentar. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ya, ini Mas Lukman ini sebelumnya nggak pernah hadir ya kuliah? Iya, Bu. Waktu itu sempat beberapa kali nggak, waktu itu kecelakaan. Tapi sekarang udah balik lagi, udah aktif kembali, Bu. Oh, tadinya pulang kampung. Enggak, waktu itu sakit kecelakaan. Oh, kayaknya pernah izin ya waktu itu sama ibu ya karena kecelakaan ya? Iya, Bu. Nah, kemarin UTS ikut nggak? Kayaknya belum sih.
ini aja Mas Lukman, nilai kan sudah Ibu setorkan tuh, tapi kalau misalnya masih aktif kuliah, kerjakan aja, kirim ke email Ibu, nanti kalau misalnya pas posisinya UAS, Ibu masukkan nilai UTS-nya. Nanti kalau UAS itu nilai UTS-nya kan total semuanya kan dimasukkan gitu. Ya dikirim. Kemarin nggak ngirim ya? Nggak ngirim itu ya, UTS. Iya, Bu. Ya, dikirim aja ke email Ibu, karena nanti kalau untuk total akhir nilai kan nanti ada nilai UTS-nya gitu. Kuis juga nggak ngikut ya, kuis Ibu. Kuis pertama belum ngikut. Kuis pertama ikut nggak? Halo? Halo Mas Lukman? Iya, Bu. Kuis pertama ngikut nggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Yaudah ya, kuis pertama sama UTS bisa disusulkan ke email Ibu ya. Oke, Bu. Oke ya, ditunggu ya. Nanti saya hubungi. Suaranya putus-putus. Ini posisinya di mana ya? Jauh ya? Di luar. Maksudnya di luar Bu? Pulau Jawa atau? Iya, di Ya udah nanti Mas Luman kalau misalnya nggak kirim ke email, kirim aja ke WA Ibu ya. Kuis 1 dan UTS-nya ya. Iya. Oke, baik, makasih. Iya, Bu. Kemudian Putri Awalia. Putri Awalia ada nih. Hadir, Bu. Oke, kemudian Syahla Fatihah. Hadir, Bu. Kemudian Wahyudi Hafid. Wahyudi Hafid. Hadir nggak di hari ini? Namanya Krista. Nggak ada ya kayaknya nih. Ya, nggak ada. Nggak ada keterangan ya? Widuri. Hadir, Bu. Kemudian Yuni Hapsari. Hadir, Bu. Nih Yuni, oke ya. Dari materi ini ada yang mau bertanya? Ibu Manda mau bertanya, Bu. Iya. Untuk deadline tugas yang gambar ini kapan, Bu? Paling lambat nanti jam 12 siang ya. Jadi biar kalian nggak ada tugas yang numpuk-numpuk, paling lambat jam 12 siang kirim ke email grup aja ya. Boleh di Word, boleh ditulis tangan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, baiklah ya. Jadi kalian jangan lupa nanti kerjakan ya. Jadi Ibu belum ngasih tugas-tugas yang berat-berat ya. Jadi yang ringan-ringan aja. Terus tugas yang berat-berat ya nanti pusing. Untuk materi ini, nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanya ya udah ya. Ibu tutup untuk materi hari ini. Dan kita melanjutkan ke materi selanjutnya itu masih tahap fase desain ya. Jadi fase desain itu ada beberapa tahap. Kita baru memasukin tahap yang kedua ya. Fase desain kita belum selesai sampai ibaratnya pengujian ya, pengujian aplikasi. Kita belum sampai ke situ. Jadi di tahap fase desain ini masih ada materi lagi untuk di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan Rabu depan. Kemudian nanti Rabu depan selanjutnya kita melakukan kuis kedua ya. Kuis kedua. Oke, baiklah. Oke, nggak ada yang mau tanya ya, sudah paham semua? Insya Allah paham, Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham, baiklah Ibu akhiri untuk perkuliahan hari ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang atau salah, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.